Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan taufiknya jualah serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna tiada lain dan tak bukan yaitu untuk mendengarkan sharing dari teman CGP kita Ibu Nur Samsi SPD AUD. Dan untuk lebih berkahnya acara ini, mari kita membuka acara kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, arahan dari Ibu Kepala TK Negeri Pembina Benteng kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama duduk di sini untuk kita sama-sama belajar nantinya yang sebentar akan dipandu oleh rekan kita Ibu Nur Samsi SPD AUD. Baik, ibu-ibu sekalian, program guru penggerak yang kita ikuti mulai dari angkatan ke-8, alhamdulillah di angkatan ke-8 telah lulus di sekolah kita sebanyak 3 orang. Tapi untuk pelaksanaan pendidikannya yang di angkatan ke-8 terjaring itu hanya 1 orang, yaitu Ibu Murniati SPD yang sekarang sementara menjalani pendidikan. Kemudian yang 2 orang itu Ibu Nur Samsi dan saya sendiri. Dan yang di angkatan ke-9 ya Ibu, angkatan ke-9 kemarin tidak ada yang mendaftar ya, tidak ada yang lulus. Di angkatan ke-9 tidak ada yang lulus ya, dan alhamdulillah di tahun ini di angkatan ke-10 di sekolah kita di seleksi tahap pertama itu lulus sebanyak 5 orang ya Bu ya. Ya, dan tentunya itu kita masih akan lanjut di seleksi tahap kedua, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dan kesehatan untuk kita bisa melewati seleksi di tahap 2 dengan predikat lulus. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ini tidak mudah Ibu, pendidikan yang Ibu Samsi dan Ibu Murni sedang jalan ini betul-betul luar biasa Ibu, menguras tenaga dan pikiran ya. Dan untuk itu tetap jaga kesehatan untuk Ibu Murni dan Ibu Samsi. Tetap jaga kesehatan Ibu, karena kesehatan itu yang paling penting di atas segalanya. Karena apapun yang kita mau berbuat, kalau kita sakit tidak ada yang bisa kita laksanakan kalau kita sakit. Mudah-mudahan sampai di akhir pendidikannya Ibu selalu dilimpahkan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani pendidikannya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini teman kita Ibu Nur Samsi akan sharing tentang apa yang beliau dapat dalam pendidikannya, yakni hari ini beliau akan sharing tentang menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang tentunya sebetulnya kita di sekolah ini sebetulnya sudah melaksanakan apa itu budaya positif. Misalnya budaya antri saat cuci tangan. Sebetulnya itu adalah budaya positif yang memang kita kembangkan sejak dulu, dan masih banyak budaya-budaya positif yang sebetulnya kita sudah laksanakan di sekolah kita, tapi akan diperkuat lagi sebentar oleh Ibu Nur Samsi bagaimana pengembangannya
dalam pendidikan yang beliau dapat di guru penggerak ini. Semoga kita bisa menambah ilmu dari beliau tentang apa yang kita laksanakan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan apa budaya-budaya positif yang seperti apa yang dimaksud yang akan disebarkan nanti. Sebetulnya kita ini sudah sejalan di sekolah kita ini, program yang kita laksanakan ini sudah sejalan dengan apa yang mereka dapatkan, yang Ibu Nur Samsi dapatkan di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak. Tapi kita akan lebih tingkatkan lagi. Mudah-mudahan dalam prosesnya ke depan kita di sekolah kita, kita bisa lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Saya rasa itu saja Ibu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersinergi untuk melanjutkan apa yang kita sudah laksanakan di sebelumnya. Tetap jalin kerjasama yang baik Ibu, karena tanpa kerjasama kita tidak bisa berada seperti sekarang ini. Kita sekarang sudah pencapaian kita, sekolah kita, pencapaian kita luar biasa saat ini Bu. Dari yang tahun 2010 yang jumlah siswanya hanya 6 orang di awal terbukanya sekolah, dan sampai hari ini jumlah peserta didik kita sudah mencapai 168. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan kita terhadap peserta didik kita, juga kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Samsi. Semoga Bu Nur Samsi bisa sharing-sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Demikian Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan dari Ibu Kepala TK Negeri Pembina Benteng. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sharing dari teman CGP kita Ibu Nur Samsi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah bersama teman-teman guru telah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi di sekolah kita ini mengenai budaya positif. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina, yang saya hormati juga teman-teman guru di TK Pembina. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berada di tempat ini dan bertemu dengan saya untuk mendiskusikan dan berkolaborasi dalam memahami budaya positif di lingkungan sekolah ini. Jadi pada dasarnya saya berdiri di sini bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi di sini kita sharing, kita berdiskusi, berkolaborasi untuk memahami budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan. Ini budaya positif terkait dengan pembiasaan kita di lingkungan sekolah yang sudah kita laksanakan sebenarnya. Kita sudah laksanakan, dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwasanya memang di TK kita seperti contoh-contoh yang diberikan Ibu Kepala Sekolah itu tadi terkait dengan budaya positif, dan masih banyak lagi budaya-budaya positif
yang kita lakukan di sekolah kita selain budaya antre. Teman-teman, ibu-ibu guru sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya meminta izin untuk membawakan sebuah materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Ini akan saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwasanya saya berdiri sini bukan berarti saya yang lebih tahu segalanya tentang materi ini, tetapi kita sama-sama berdiskusi, berkolaborasi untuk memahami yang seperti apa itu budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama di TK Negeri Pembina Benteng. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Saat ini kami sudah berada di modul 1.4 dan di modul 1.4 itu membahas tentang budaya positif. Ini akan saya justru ini yang kita akan diskusikan bersama-sama, berkolaborasi untuk memahami yang budaya positif. Oke, ibu-ibu yang saya hormati, kita mulai. Di sini menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di TK Negeri Pembina Benteng. Tentang budaya positif ada beberapa materi yang akan disampaikan di sini. Tetapi yang pertama-tama saya ingin memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Kemudian 3, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian 5, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, inilah yang kami pelajari di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari 3 pertanyaan pemantik ini kira-kira apakah sesuai dengan budaya positif yang akan didiskusikan pada hari ini? Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman itu memang benar bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ibu-ibu yang saya hormati, dari ketiga pertanyaan pemantik ini kita akan mengetahui nanti apakah memang sesuai dengan apa yang ada terkait materi budaya positif. Untuk mengetahui materi tersebut, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu yang kita akan diskusikan bersama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan mengetahui yang seperti apa itu atau yang bagaimana itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut di sini, disiplin positif. Kalau dalam budaya kita itu makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita akan diskusikan bersama kira-kira dari persepsinya ibu-ibu guru, kira-kira itu disiplin itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan saat ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan tentang disiplin? Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama itu yang kita akan diskusikan, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang bisa memberikan tanggapan itu yang seperti apa itu disiplin
yang menurut pemahaman dari ibu-ibu. Mungkin bisa angkat tangan ibu-ibu yang bisa memberi tanggapan tentang apa yang dimaksud tentang disiplin yang menurut versinya kita. Mungkin ada yang oke, terima kasih Ibu Base. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah merupakan suatu sikap atau perasaan patuh dan taat terhadap suatu aturan. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Base tentang apa itu disiplin. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberi tanggapan juga apa itu disiplin menurut versinya Ibu saat ini. Oke, silakan Ibu Alfi. Silakan Ibu Alfi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, disiplin itu meliputi taat, patuh, dan tertib. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Alfi telah memberikan tanggapan tentang apa itu disiplin. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain terkait dengan apakah yang dimaksud dengan disiplin menurut Ibu. Oke, silahkan Ibu Irnawati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, disiplin itu sikap yang selalu menepati janji sehingga orang lain percaya sama kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sekalian terkait tanggapan tentang apa itu disiplin. Tentunya itu menurut pemahaman kita itu pastinya berbeda-beda ya. Apa itu disiplin? Nah, di sini saya akan jelaskan tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti yang ibu-ibu sampaikan tadi. Semuanya benar sebenarnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik di sini maksudnya anak itu melakukan sesuatu yang memang berasal dari dirinya sendiri, bukan adanya dorongan dari orang lain. Jadi memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, karena kita sudah memahami biasanya anak-anak itu biasanya melakukan sesuatu, ada yang melakukan sesuatu yang terkait disiplin karena memang itu motivasi dalam dirinya bahwasanya dia harus melakukan itu. Ada juga anak-anak yang mungkin melakukan, misalnya dia datang cepat ke sekolah tepat waktu karena akan diberi hadiah oleh ibu gurunya. Berarti disiplin yang dia terapkan itu bukan dari dalam diri, motivasi intrinsik, bukan motivasi dari dirinya, tetapi dari ada dorongan dari orang lain. Maksudnya dia akan mendapat penghargaan sehingga dia akan datang tepat waktu. Seperti yang dijelaskan juga di sini bahwasanya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu yang seperti saya jelaskan tadi bahwasanya mereka memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, dorongan dari luar, tetapi memang dari kesadarannya dia untuk melakukan itu. Misalnya anak ingin membuang sampah di tempat sampah karena kesadarannya dia bahwasanya kalau kita membuang sampah di tempat sampah itu maka lingkungan kita jadi bersih.
Mungkin kita juga lihat biasanya anak-anak itu membuang sampah karena ingin diberi hadiah atau diberi penghargaan dari ibu gurunya. Oh, kalau saya melakukan ini pasti saya diberi hadiah oleh ibu guru. Berarti itu bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik yang seperti itu. Oke, kita lanjut ibu-ibu. Oke, di sini kita lanjut ke perubahan paradigma. Di sini kayaknya saya lihat karena di siang hari ini udara sudah mulai panas. Ada ibu-ibu yang mungkin lelah atau kita perlu ice breaking sebelum kita lanjut. Ibu-ibu bagaimana? Setuju? Semangat dong, semangat. Setuju ice breaking? Alhamdulillah. Oke, baiklah, baiklah ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita lanjut lagi, kita ice breaking dulu ya. Melatih konsentrasi. Oke, ibu-ibu, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Di sini ada 3 kata yang saya akan ucapkan. Jadi ini ice breaking kali ini adalah melatih konsentrasi kita. Oke, ada 3 kata yang saya ingin ucapkan. Yang pertama, kata botak. Kedua, batik. Ketiga, batuk. Boleh diulang kata yang saya ingin ucapkan? Yang pertama, botak, batik, batuk. Jadi, botak, batik, batuk. Dimulai dengan awalan B. Pada saat saya akan mengucapkan kata botak, semua ibu-ibu menyentuh kepalanya. Oke. Pada saat saya mengucapkan kata batuk, ibu-ibu menyentuh mulutnya. Pada saat saya mengucapkan kata batik, semua menyentuh bajunya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini juga melatih konsentrasi dan melatih gerak cepat. Saya ulang. Pada saat kata botak, semua memegang kepala. Pada saat kata batuk, semua memegang mulut. Pada saat kata batik, semua memegang baju. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Botak, batik, batuk, batuk, batik, botak, botak, batik. Dipercepat ya. Siap? Batik, batik, batuk, 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 botak. Ada yang salah? Oh, tidak konsentrasi. Diulang ya. Oke, diulang. Lambat dulu. Batuk, batik, botak, botak. Oke, dipercepat sedikit. Botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batik, botak. Oke, dipercepat lagi ya. Botak, botak, batik, batuk, botak, batik, batik, batuk, botak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak. Bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang budaya positif. Sekarang kita akan lanjut ke perubahan paradigma. Di sini ada sebuah wacana. Ada A dan B. Diumpamakan A itu Anda, B itu adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Mungkin kita bisa ambil kertasnya. Ibu-ibu bisa ambil kertas? Oke, ibu-ibu bisa ambil kertas. Sobek secari kertas kecil. Ini sebuah perumpamaan ya. Jadi A dan B itu A, perumpamaannya Anda, B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Oke? Jadi tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Mau benda atau sesuatu yang selain benda yang menurut kita sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita.
mau kita benda, mau kita apa, terserah, yang pasti itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi dikasih erat-erat genggamannya. Buatlah sebuah kepalan. Oke. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi benda yang ada di kepala kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan teman kita si B akan berusaha berbagai cara untuk meminta benda tersebut. Bahkan si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dia lakukan agar kita dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu pada saat ada yang seperti itu? Boleh kasih tanggapan dari ibu-ibu? Kira-kira apa yang harus dilakukan apabila yang ada di dalam genggaman kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita, tetapi teman kita si B merayu, bahkan mengancam, menghardik supaya kita membuka ini yang di dalam kepalanya sangat berharga buat kita. Apa yang akan kita lakukan? Boleh kasih tanggapan? Siapa? Oke. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Bu Risma mungkin apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya ini ingin, misalnya Ibu Alfi, dia mau mengambil apa yang ada di genggaman kita, apa yang dilakukan? Coba Bu Risma. Ada? Oke. Bu Base, silakan Bu Base. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan kembali diberikan kepada saya. Apabila hal tersebut terjadi sama saya akan tetap berusaha untuk memperkuat kepalan tangan saya, karena apapun yang terjadi bagaimanapun, saya tetap akan mempertahankan kekuatan kepalan tangan saya supaya orang lain tidak bisa membukanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Base. Jadi dia genggam terus. Mungkin ada lagi? Terima kasih Bu Base ya. Ada lagi? Kira-kira? Oke, silahkan Bu Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Ibu Base. Berhubung dengan kepalan tangan saya itu, nanti saya akan tetap berjuang mempertahankan apa yang saya pegang, karena mungkin ini agak mungkin ada prinsip saya sendiri kan, ada yang bersifat rahasia yang mungkin bisa yang tidak bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jadi saya tetap akan mempertahankan apa yang menjadi hak milik saya. Oke. Ya, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Murni. Mungkin bagian di sana ada lagi yang akan memberi tanggapan. Saya serahkan. Kira-kira Ibu Jannah apa yang dilakukan? Oke, kira-kira apa yang dilakukan Bu Jannah kalau mendapat kejadian seperti itu? Oke, Bu Jannah. Apakah membuka atau menutup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang merampas sesuatu dari saya, dari tangan saya akan mengadakan perlawanan. Karena mungkin sesuatu yang saya genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya akan terus berusaha supaya tidak bisa dia rampas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas tanggapan tentang perubahan paradigma seperti wacana yang saya bacakan tadi. Dari tanggapan ibu-ibu semuanya mengatakan bahwasanya
akan tetap menutup, mempertahankan apa yang dia genggam, karena apa yang dia genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat dia. Jadi kembali lagi bahwasanya yang memegang posisi kontrol itu adalah kita sendiri. Kita mau membuka ataupun menutup itu adalah kita sendiri yang memegang posisi kontrolnya. Kenapa? Karena ada alasan tersendiri kenapa kita harus menutup dan kenapa kita harus membuka. Mungkin sebenarnya itu berbeda-beda pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia akan membuka karena katanya dia ingin berbagi. Nah, seperti yang kami diskusikan di pendidikan guru penggerak, ada yang mengatakan bahwasanya dia akan membuka dengan alasan dia orangnya suka berbagi. Jadi dia akan berbagi ilmu pengetahuan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dia tetap akan menutup, mempertahankan sesuatu yang sangat berharga itu. Jadi kembali lagi bahwasanya yang memegang posisi kontrol itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oke, kita lanjut, Ibu ya. Di sini ada penjelasan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian yang keempat, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, stimulus responnya yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjut ke nilai kebajikan universal. Di sini, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini oleh teorinya Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu ada 3 ya. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya yang seperti ini termasuk motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya tidak akan melakukan itu karena kalau saya melakukan itu pasti dihukum oleh ibu guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Istilahnya ini disogok baru dia mau melakukan. Itu termasuk motivasi eksternal. Karena dia disogok atau diberi penghargaan baru bisa melakukan itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi bahwasanya itu termasuk motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Kalau misalnya dia cepat datang, maka dia akan menjadi orang yang disiplin. Tapi itu dari kesadaran dia, bukan dari dorongan dari orang lain. Oke? Kita lanjut. Kita lanjut di sini, dihukum oleh penghargaan. Nah, kira-kira yang seperti apa itu dihukum oleh penghargaan? Di sini dijelaskan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Apa benar itu Ibu-ibu? Biasanya orang seperti yang saya pernah alami sebelumnya, anak-anak saya suruh mereka cepat datang ke sekolah supaya siapa yang cepat datang dia diberi hadiah wafer. Itu akan menjadi ketergantungan oleh murid saya. Kenapa? Karena besoknya lagi setelah dia cepat datang dan saya tidak sediakan wafer, dia menagih, "Ibu guru, saya sudah cepat datang ke sekolah, kenapa saya tidak dapat wafer?" Nah, itu ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Oke, kita lanjut Ibu-ibu. Di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Di sini Bu ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi di sini dibagi menjadi 3 bagian, bahwasanya di bagian pembuka itu kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai-nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Yang ketiga itu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini ada 3 contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi yang termasuk nilai-nilai kebajikan di sini adalah kepedulian. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi nilai kebajikannya itu adalah rasa tanggung jawab. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengetahui kira-kira yang mana termasuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Mungkin perlu dicatat nanti bisa memberi tanggapan ya. Kira-kira menurutnya Ibu yang mana termasuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oh, jadi ini anak-anak disuruh mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah. Jadi dia mencatat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Sampainya 100 kali dia mencatat di buku. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira termasuk apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Dicatat dulu, nanti kita dikasih kesempatan untuk menjawab. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi anak-anak disuruh keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi gantikan nih kertasnya temannya yang telah dicoret-coret. Apa termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian, membersihkan tumpahan air di
di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa termasuk hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Mungkin di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, mungkin ada yang bisa 1 orang, ibu-ibu guru, 1 orang yang bisa memberi jawaban terkait hukuman atau konsekuensi. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban? Oke, ada 1 orang yang bisa. Jadi yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. Coba ada yang bisa? Ibu Selvi? Oke, Bu Selvi mungkin bisa kasih jawabannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut saya adalah termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Yang keempat, itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk sebenarnya ini tidak mengenakan sepatu. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Selvi. Oke, kita lihat. Kita lihat, ada yang sama? Ada? Oke, di sini mencatat 100 kali dalam buku itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Sebenarnya ini tidak mengenakan sepatu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita mau lihat penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, terima kasih ibu-ibu. Mungkin kita sudah pahami bahwasanya hukuman itu yang seperti apa dan konsekuensinya seperti apa. Hukuman itu biasanya dilakukan secara tiba-tiba ya. Mungkin anak melanggar peraturan misalnya sekolah. Jadi saat ini tidak ada, bukan lagi peraturan, tetapi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu adalah sesuatu aturan yang dibuat oleh ibu guru, jadi hanya sepihak. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan
antara murid dan guru. Jadi kalau hukuman itu hanya peraturan itu bersifatnya satu arah, karena sebuah aturan yang dibuat oleh ibu guru, sedangkan keyakinan adalah kesepakatan antara guru dan murid. Kalau konsekuensi itu misalnya sesuatu harus terjadi, misalnya kalau ada konsekuensi yang terjadi apabila tidak melakukan itu. Jadi anak sudah mengetahui bahwasanya kalau dia tidak melakukan itu pasti ada konsekuensinya yang dia dapat. Seperti di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, yaitu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu menyakitkan. Di sini juga hukuman bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Saya rasa terkait hukuman kita sudah pahami. Kita di TK itu tidak ada yang namanya hukuman. Sekarang itu sebenarnya apa yang dilakukan di pendidikan guru penggerak itu sebenarnya kita sudah terapkan di sini. Beda dengan SD, SMP atau SMA. Mereka baru mulai berubah ya, mulai ada perubahan. Yang dulunya kata teman saya di pendidikan guru penggerak, katanya sudah ada perbedaan. Yang dulunya dia sangar, istilahnya dia keras, dia suka karena dia menerapkan kedisiplinan yang mengharuskan dia seperti itu, sehingga pada saat dia mengikuti pendidikan guru penggerak terjadi perubahan ya. Kalau kita di TK memang tidak diterapkan hukuman. Oke, kita lanjut. Di sini apa itu restitusi? Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, sekarang kita lanjut ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Yang sebelumnya istilahnya itu kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu katanya satu tingkat di atas kesepakatan kelas. Jadi bukan lagi peraturan, tetapi keyakinan kelas. Nah, di sini jelaskan mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan saja. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kalau peraturan itu satu arah, di mana sebuah aturan yang dibuat oleh seorang guru. Tetapi kalau keyakinan itu adalah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Saya lanjut. Di sini ada lagi kita sama-sama berdiskusi lagi, ibu-ibu ya. Di sini peraturannya, kalau misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus disimpan di situ? Kalau menyimpan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ibaratnya lebih halusnya, yang cocok untuk dijadikan keyakinan kelas, kira-kira apa? Kira-kira apa kalau mengembalikan? Anak itu apa? Kalau misalnya peraturannya ini kan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas kira-kira, misalnya saya beri contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kira-kira keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Yang dilihat itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab.
Bagaimana? Kalau misalnya kan dia mengembalikan, berarti itu anak tersebut adalah bertanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kalau tidak mengganggu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Kalau dilarang mengganggu orang lain? Ya, saling menghormati. Kira-kira kita lihat ya jawabannya. Langsung ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Benar kata Bu Risma. Menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Jadi ada beberapa keyakinan kelas di sini yang saya tampilkan. Kita juga nanti bisa membuat keyakinan kelas. Nanti kami jelaskan karena di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas di kelompok A3 kemarin. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Inilah yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Yang sebelumnya saya memahami bahwasanya di posisi kontrol yang saya biasa lakukan itu berada di posisi kontrol teman. Tetapi ternyata setelah saya mempelajari materi ini, saya baru menyadari bahwa posisi kontrol yang sebenarnya yang harus kita terapkan adalah posisi manajer. Di sini yang seperti apa itu penghukum, sebagai penghukum. Penghukum itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Biasanya kita di SD dulu, biasanya guru kita kalau dia menghukum kita itu biasanya kan begitu. Sekarang kan tidak ada lagi yang namanya penghukum. Itu yang pernah saya alami ya. Biasanya kita kalau misalnya terlambat pergi upacara di hari Senin, kita diapakan sama ibu guru. Nah, katanya bercanda dicewar telinganya. Termasuk itu posisi kontrol sebagai penghukum. Dan itu tidak akan lagi dilakukan di saat sekarang ini. Jadi dia menyakiti. Saya rasa yang kita pernah lalui selama kita sekolah banyak ya pengalaman-pengalaman yang terkait dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Yang seperti apa itu kira-kira pembuat orang merasa bersalah? Misalnya seperti ini. Ada anak yang kayak kalau kita di TK ada anak yang misalnya lari-lari pada saat kita mengajar. Biasanya kan karena kita lelah bilang, kita kan tidak lagi memarahinya misalnya. Kita sudah lelah. Sudah kubilang jangan begitu. Kayak dibilang lembut, tapi kayak anak itu merasa bersalah. Misalnya kalau di SD kita, waktu di SD misalnya, saya kecewa, kenapa kamu melakukan itu? Saya kecewa sebenarnya sama kamu. Itu otomatis anak tersebut merasa bersalah meskipun tidak dihardik-hardik atau dia apa, tentu dia merasa bersalah. Bagaimana perasaan kita kalau misalnya guru kita seperti itu? Saya kecewa sama kamu. Lembut, tidak kasar, tetapi bermakna. Katanya Bu Alfi Jakot. Itu termasuk posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah ya. Kemudian teman. Nah, ini kadang yang saya lakukan itu sebagai teman, di mana membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya, ayolah lakukan demi ibu, misalnya, ayolah lakukan demi ibu, katanya mau duduk rapi, itu sebagai teman. Jadi ini biasa yang diterapkan. Kemudian kalau pemantau itu terkait dengan apa peraturannya, ada peraturan. Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer ini apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi manajer itu membujuk-bujuk, dibujuk-bujuk ya anak ta. Kalau
berbuat kesalahan seperti kemarin, ada anak-anak saya yang tidak menyimpan sepatu. Kami kan sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelompok A3. Nah, setelah kami membuat keyakinan kelas, masih ada anak 2 orang yang tidak menyimpan sepatu, yang sudah menjadi kesepakatan bahwasanya kita menyimpan sepatu di tempat sepatu. Jadi ketika anak itu tidak menyimpan sepatu, saya tanya dulu kenapa dia bisa tidak menyimpan di tempat sepatu. Dia lupa. Kemudian setelah saya tanyakan, semoga dia tidak mengulangi kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi ada kata-kata lembut. Anak-anak tidak merasa bahwasanya, anak-anak tidak takut ya. Jadi posisi kontrol yang kita gunakan itu yang paling bagus adalah posisi manajer. Apalagi penghubung itu tidak bisa lagi dilakukan pada saat ini. Apalagi sekarang itu guru bisa saja dilapor, dihukum. Oke, kita lanjut. Tapi ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjut di terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Ini terkait dengan posisi kontrol yang tadi. Oke, jadi sebelum materi ini saya tutup, saya akan perlihatkan ada 2 kasus ini terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin, dan itu saya masukkan di tugas saya di demonstrasi konseptual. Tidak ada suaranya ya? Tidak ada suaranya. Ada masalah teknik. Oke lah, tidak apa-apa. Nanti saya jadi audionya. Jadi ini penerapan segitiga restitusi di CK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Ada sebenarnya kami membuat keyakinan kelas, tetapi tidak bisa diputar saat ini. Saya mohon maaf. Jadi ada video yang kami ambil pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Itu yang terakhir. Nah, ini kasus yang pertama yang di kelas. Yang pertama, ada anak saya langsung memukul temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jadi kita sebagai guru tidak langsung memarahi anak, tetapi kita menanyakan terlebih dahulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi terkait kasus ini kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, semoga anak tersebut tidak melakukan kembali kesalahannya. Kemudian yang kedua kemarin seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ada anak yang tidak menyimpan sepatu pada tempatnya. Jadi sebagai guru kita tidak langsung memarahi anak atau memberi hukuman karena anak tersebut tidak menyimpan sepatu, tetapi kita perlu menerapkan segitiga restitusi dari menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dulu, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini contoh kasus saja saya putarkan sedikit sebagai penguatan materi kita tentang budaya positif. Itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait dengan budaya positif. Mungkin sebentar setelah saya tutup, mungkin ada teman-teman ibu guru yang ingin bertanya, atau di sini kita sama-sama berdiskusi dan berkolaborasi tentang apa itu budaya positif ya. Kita sama berdiskusi. Jadi kembali lagi bahwasanya saya berdiri di sini bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi kita hanya sharing ilmu, berdiskusi dan berkolaborasi bersama.
Semoga budaya positif ini bisa kita tingkatkan di sekolah kita di TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, cukup sekian materi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini karena memang melatarkan sumpah ada Apa itu? Iya, nah 5 posisi Apa itu? Ini kasus tentang ini segitiga restitusi. Ini sumpah terakhir kan bahas kasus pertama ini. Ini contoh kasus jalan. Contoh kasus deh. Lewat 5 menit mau bantu. 7. Iya. Lewat 5 menit barangan lama tuh. Saya udah beli. Lo yang mau losin samsi. Sari mulia mereka pikir banyak. Demokrasi. Ya iya, Ya. 1 2 tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, terkait tentang keyakinan kelas yang tadi, mungkin Ibu bisa memberikan langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas di taman kanak-kanak supaya kami juga bisa menerapkan keyakinan kelas baik di kelompok A maupun di kelompok B. Kami mohon pemaparan dari Ibu CDP. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Baset Daeng karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kami di kelompok A3 kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Semoga teman-teman yang lain juga baik di kelompok A dan B bisa membuat keyakinan kelasnya baik di kelompok A atau kelompok B. Kemarin di kelasnya Bu Murni, jadi ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Kita beda dengan anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Kenapa? Anak usia TK itu belum bisa menulis, yang pertama. Kemudian yang kedua, anak TK itu belum bisa membaca. Nah, bagaimana caranya kita supaya dalam membuat keyakinan kelas? Kemarin itu di kelompok A3 kami membuat keyakinan kelas. Jadi saya itu membuat tulisan yang disertai gambar, misalnya berdoa sebelum melakukan kegiatan, disertai gambar orang berdoa, karena kan anak belum bisa membaca. Jadi ada gambarnya, otomatis itu anak tahu bahwasanya kalau sudah dibacakan bahwasanya oh ini berdoa sebelum melakukan kegiatan. Setelah itu kami menyediakan beberapa gambar ya, ada berdoa, ada menghormati orang yang lebih tua, tepat waktu masuk di kelas, membersihkan mainan setelah digunakan, kemudian ada beberapa ya membuang sampah di tempat sampah, itu disertai dengan gambarnya. Nah, bagaimana cara kami? Yaitu kami menyediakan 2 warna hijau dan warna merah. Jadi gambar kami tempel di dinding. Semua gambar ada juga kami selipkan gambar perbuatan yang tidak baik. Kami ingin mengetahui apakah anak itu sepakat atau tidak di gambar tersebut. Seperti kemarin menarik rambut teman. Jadi ada 2 warna yang kami sediakan, warna hijau dan warna merah. Setelah kami membacakan bahwasannya ini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, apakah sepakat atau tidak? Kalau misalnya anak-anak sepakat, dia celup jarinya atau jempolnya di warna hijau, kemudian dia simpan di kertas tersebut. Kalau anak tersebut memilih warna hijau, berarti dia sepakat. Dia sepakat berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau misalnya anak memilih warna merah, berarti dia tidak sepakat. Itu yang kami lakukan di kelompok A3. Jadi setelah kegiatan itu selesai, kami mengetahui bahwasanya oh yang disepakati ini. Yang tidak dia sepakati ini. Jadi itu cara kami kemarin. Mungkin cara kami ini bisa juga kita terapkan di kelasnya Ibu supaya semua kelas bisa menerapkan keyakinan kelas. Supaya budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita semakin meningkat. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala bahwasanya kita memang dari dulu itu sudah menerapkan budaya positif di TK Negeri Pembina Benteng. Seperti menghormati orang yang lebih tua,
berdoa, merapikan mainan, membuang sampah, itu termasuk budaya-budaya positif. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan apa yang ditanyakan Ibu Basek. Bagaimana Ibu Basek? Terima kasih atas penjelasan atau langkah-langkah atau contoh yang Ibu telah berikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa kami terapkan di kelas kami masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Kepala yang saya hormati bersama dengan rekan-rekan guru, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Terima kasih banyak telah mengganggu kesibukannya ibu-ibu, telah menyempatkan untuk bisa berdiskusi bersama terkait materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Saya berharap setelah ini teman-teman CGP juga, teman-teman guru bisa membuat juga keyakinan kelas di kelas masing-masing supaya ada ada perubahan karena membuat keyakinan kelas itu sangat bagus seperti yang saya alami tadi ketika anak saya melanggar kesepakatan yang kami buat itu setelah memberitahu kepada anak bahwasanya kita sudah sepakat untuk melakukan itu otomatis anak itu langsung mengingat kesepakatan kelas yang dia sudah buat kemarin dan kembali normal, kembali baik seperti tanpa kita banyak memberitahu ke anak kalau kita sudah menyebutkan bahwasanya apa kesepakatan kita kemarin, maka dia sudah paham. Jadi saya berharap semoga di kelas teman-teman masing-masing membuat keyakinan kelas sesuai kesepakatan bersama anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan di bahu, tangan di pinggang, naiki kepala, angkat tangan. Mana suaranya? Ini tangan dua, turun ke punggung, angkat tangan, turun tangan, tepuk-tepuk tangan, diam dan diam, tangan di kepala, lili-lili, tangan di kepala, duduk yang rapi. Selamat pagi anak-anak. Beri salam sama ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya ayo. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap sehat. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Duduk anak soleh. Duduk anak solihah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita apa dulu? Aduh, pintar beri tepuk tangan untuk Rika. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan untuk Rika. Oke, sekarang kita berdoa.
ada yang tidak berdoa. Kalau misalnya kita waktunya berdoa, kalau sebelum belajar kita berdoa dan ada yang tidak berdoa, itu perbuatan apa? Perbuatan tidak baik. Perbuatan baiknya apa itu? Berdoa sebelum memulai belajar. Jadi yang berdoa ibu guru kasih dapat jempol. Berdoa, wow. Oke, pintar. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya sayang. Oke, orangnya anak-anak yang berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, tidak mengganggu teman. Kemudian kalau ibu gurunya berbicara didengarkan, itu semuanya perbuatan yang baik. Perbuatan kalau misalnya ibu gurunya lagi mengajar terus ada yang lari-lari, terus ada yang mengganggu teman, itu perbuatan apa? Perbuatan tidak baik. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini coba lihat, ada 2 warna di sini di mangkoknya Bu Guru. Warna apa itu? Ada warna merah dan ada warna ini hijau sayang, hijau dah, hijau kaki. Oke, menghadap ke sini semuanya. Ayo menghadap ke sini ya. Duduk saja sayang, duduk. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tidak ada suaranya. Ulang ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, di sini ada gambarnya ibu guru, berbagai macam gambar. Ada gambar perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Nah, sebentar, karena hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas supaya tidak ada lagi yang mengganggu teman, tidak ada lagi yang berkelahi, tidak ada lagi yang menarik rambutnya teman, tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Coba ya kita hitung gambarnya ibu guru, kira-kira berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, banyak sekali teman-teman. Coba perhatikan, ini orang apa ini? Boleh kita melakukan, boleh kita berkelahi? Tidak boleh, karena kita tidak boleh. Nanti anak-anak bergantian naik. Kemudian kalau yang perbuatan tidak baik dikasih warna apa itu? Merah. Dikasih warna merah, itu tandanya ini tidak bisa dilakukan karena ini perbuatan yang tidak baik. Kalau misalnya yang ini sabar menunggu giliran, apakah sabar menunggu giliran saat dipanggil ibu guru atau sabar menunggu giliran pada saat cuci tangan? Perbuatan apa ini? Kita sepakat ya, kita harus sabar menunggu giliran ya. Kita kasih warna apa? Hijau. Coba lihat, ibu guru kasih warna hijau karena kita sepakat ini perbuatan baik harus dilakukan. Kita harus sabar menunggu giliran. Jadi kalau perbuatan baik dikasih warna apa? Perbuatan baik dikasih warna hijau. Berarti kalau yang warna hijau berarti kita sepakat kita melakukan perbuatan itu. Oke sayang. Tidak mengganggu teman saat belajar. Perbuatan apa itu? Tidak mengganggu teman. Kalau belajar di teman tidak diganggu, perbuatan baik. Kita sepakat ya. Tidak boleh diganggu teman saat belajar. Coba Aslan, tempel di situ. Kalau kita sepakat, ambil celupin jarinya. Kasih warna apa lagi nak? Kalau
ki baru itu warna merah. Warna apa lagi? Warna hijau. Ya, warna hijau. Sini. Coba yang sepakat tidak mengganggu teman saat belajar, celupki jarinya di situ. Kasih warna hijau yang sepakat. Ayo, celupnya jarinya. Iya, baru tempel di sini. Berdiri semua. Ayo. Sabar menunggu giliran ya, antri ya. Iya, perbuatan baik tidak mengganggu teman. Ayo, simpan di sini. Kalau kita sepakat kasih warna hijau, jangan di dinding, tidak di. Ini nak, di sini nak. Halo, di sini sayang. Di sini Ki. Sini. Kasih warna hijau kalau kita sepakat. Ya, Tipa, di situ kena. Oke, kita sepakat. Yang kedua, tidak bermain pada saat jam pelajaran. Sebelah sini sayang, sebelah sini. Tidak bermain. Sepakat? Oke, sepakat Ki. Ayo, tidak bermain pada saat jam pelajaran berlangsung. Tanya dulu, tidak bermain pada saat jam pelajaran di sini nak? Sini sayang. Kalau kita sepakat tidak bermain di saat pelajaran, iya, oke. Sekarang di sini tolong menolong. Sepakat tidak? Sepakat. Kita harus tolong menolong. Ya, kasih warna hijau. Bu guru juga sepakat. Jadi kasih warna hijau. Sini. Sini ayo. Masih di sini nak. Masih di sini. Arika masih di sini sayang. Masih ditolong menolong. Kalau kita sepakat kita kasih warna hijau. Masih di sini yang dibacakan sama ibu guru nak. Di sini nak. Syira. Naswa di sini sayang. Oke, terserah mau ditempel di mana itu warna. Bekerja sama kita sepakat atau tidak? Sepakat ibu guru kasih juga hijau. Sepakat ibu guru kita harus bekerja sama. Iya. Yang sepakat kasih warna hijau. Oke. Berpakaian rapi dan sopan. Sepakat tidak? Nah, ibu guru juga sepakat kita harus berpakaian rapi di sekolah. Kalau tidak berpakaian rapi berarti dia melanggar kesepakatan kelas. Oke, teman-teman ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat tidak? Sepakat. Ibu guru juga kasih warna hijau. Oh, ada Mirana. Ibu guru juga kasih warna hijau. Nah, sepakat. Ini berkelahi sama teman. Sepakat atau tidak? Tidak sepakat. Ibu guru juga kasih warna merah. Tidak setuju ibu guru itu. Tidak sepakat ibu guru kalau berkelahi. Iya, berdiri. Sepakat ya? Saya sepakat. Sabar menunggu giliran. Coba kasih. Ya sepakat juga nak. Iya. Kita nak ambil di situ. Kita sepakat. Sabar menunggu giliran. Mulai sepakat. Sepakat atau tidak? Kita tidak boleh makan di dalam kelas. Saya sepakat tidak boleh dimakan di dalam kelas kalau masih belajar Ki. Nah, oke. Sekarang menjaga kebersihan kelas. Sepakat tidak? Sepakat. Kasih warna hijau teman-teman. Ya, sepakat. Oke. Nih. Sini dulu di sini nak. Di sini nak. Sapia di sini Ki sama Syira nak. Nih, tertib mengikuti pelajaran. Saya sepakat kita harus tertib. Nah. Sini sayang. Ayo. Di sini menarik rambut teman. Sepakat atau tidak? Oh, saya juga tidak sepakat kenapa ditarik rambutnya teman. Oke, kita di sini nak. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Harus tidak boleh kita terlambat ke sekolah. Sepakat tidak? Saya sepakat. Tepat waktu masuk kelas. Jadi kalau misalnya waktu belajar tidak di luar main-main nih nak. Nanti waktunya bermain baru kita keluar. Nih, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sepakat? Sepakat. Saya juga sepakat. Kita harus rajin cuci tangan supaya bersih. Sepakat? Nih, membuang sampah pada tempatnya. Sepakat tidak? Sepakat. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Oke. Nih, saling berebut mainan. Sepakat atau tidak? Nah, sudah Mina, saya tidak sepakat kalau berebut mainan. Abdi sepakat itu? Tidak. Kasih warna merah kalau tidak sepakat. Ini sopan dalam berkomunikasi. Jadi tidak berteriak kalau bicara sama orang. Saya sepakat. Oke.
merapikan mainan, kasih jempol warna apakah dikasihkan kalau sepakat warna hijau. Jadi harus merapikan mainan ini. Selalu mengucapkan salam, terima kasih dan meminta maaf. Sepakat saya. Oke, nih menyimpan sepatu dan tas pada tempatnya. Saya sepakat menyimpan sepatu toh? Ini menghormati orang yang lebih tua. Nah, saya sepakat tangannya ibu guru kalau pulang, mama juga sama bapak harus dihormati, tidak bicara kasar. Iya sayang. Saling membantu, sepakat atau tidak? Sepakat. Saya juga tepuk tangan semuanya. Ayo pergi cuci tangan, ayo cuci tangan. Ibu guru berarti itu perbuatan tidak baik. Nah, di sini ada dua warna, ada hijau dan ada warna merah. Warna hijau itu tandanya kita sepakat. Kalau warna merah tidak sepakat dilakukan. Dari sini yang pertama kita kesepakatan kelas. Jadi ada beberapa kesepakatan kita di dalam kelas. Yang pertama, saling membantu. Saling membantu teman, membantu ibu guru, membantu teman yang lain. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Jadi kalau lewat di ibu guru atau ada ibu guru yang sedang duduk-duduk, bilang apa Ki? Tabe ibu guru. Atau datang ke sekolah dicium tangannya ibu guru. Oke? Oke, yang menjawab kasih dapat jempol. Menyimpan sepatu dan tas pada tempatnya. Jadi kalau datang disimpan sepatu sama tasnya pada tempatnya. Selalu mengucapkan salam pada saat masuk di kelas atau masuk di rumah. Terima kasih kalau sudah dibantu teman atau sudah kena bantu ibu guru, dan meminta maaf kalau berbuat salah. Merapikan mainan lagi teman-teman, kesepakatan kelasnya. Jadi kalau ada mainan yang berhamburan, kita harus sopan dalam berkomunikasi. Jadi tidak berteriak bilang ibu guru, ibu guru. Itu tidak sopan. Bagaimana cara mengucapkan? Ibu guru, minta tolong bukakan gerobakku, bukakan waferku, bukakan tempat makanan dan minumanku. Itu baru berkata sopan sama ibu guru. Oke? Nah, di sini tidak disetujui, tidak disepakat yang berebut mainan, tidak perbuatan tidak baik. Membuang sampah pada tempatnya, kesepakatan kita. Jadi kalau ada sampah dibuang di mana? Oke. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, kita sepakat. Jadi harus rajin cuci tangan. Oke. Apalagi tepat waktu dan keluar kelas. Jadi tidak selalu terlambat masuk di sekolah. Kita sudah sepakat toh? Rajin tidak datang. Nah ini tarik teman-teman. Tertib mengikuti pelajaran, sepakat Ki. Jadi tertib Ki di dalam kelas. Di sini menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jadi kalau kotor di kelas tadi apa dibersihkan. Karena kita sudah sepakat tidak boleh makan saat pelajaran dimulai. Jadi kalau masih belajar tidak boleh apa? Makan. Kita sudah sepakat toh? Nih, sabar menunggu giliran juga. Kita sudah sepakat.
berpakaian rapi dan sopan. Berpakaian rapi, oke. Sepakat Ki, bekerja sama Ki. Jadi kalau ada teman yang minta tolong atau ada sesuatu yang dia tidak bisa temanta, bekerja sama Ki. Tidak bermain pada saat pelajaran berlangsung.